Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Beti, mahasiswa semester 5, jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan materi pengembangan komponen evaluasi kurikulum, yang dimana di dalamnya terdapat 7 poin pembahasan. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian evaluasi, yang kedua yaitu fungsi evaluasi, yang ketiga yaitu peran evaluasi, yang keempat tujuan evaluasi, yang kelima manfaat evaluasi, yang keenam jenis-jenis evaluasi, dan yang terakhir yaitu teknik penilaian dan instrumen penilaian. Langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama yaitu pengertian evaluasi. Evaluasi ini adalah proses pengumpulan informasi untuk pengambilan keputusan, dan di dalamnya terdapat perbedaan mengenai siapa yang dimaksudkan dengan pengambilan keputusan. Nah, evaluasi kurikulum merupakan usaha sistematis dalam mengumpulkan informasi terhadap suatu perangkatan dalam pembelajaran untuk digunakan menjadi pertimbangan terkait nilai dan juga dalam perbaikan sistem kurikulum. Lanjut ke pembahasan yang kedua yaitu fungsi evaluasi. Nah, di sini menurut Nana Sujana fungsi evaluasi dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama alat untuk mengetahui tercapai dan tidaknya tujuan instruksional, dan yang kedua yaitu umpan balik bagi perbaikan proses belajar mengajar. Yang ketiga itu dasar dalam menyusun laporan kemajuan belajar siswa kepada orang tua. Lanjut ke materi yang ketiga yaitu peran evaluasi. Peran evaluasi secara umum untuk memperbaiki kualitas suatu program yang sedang berjalan atau telah dijalankan. Nah, peran evaluasi ini sangat penting dalam kurikulum karena kita harus melihat kekurangan apa saja yang ada pada kurikulum tersebut. Jadi peran evaluasi ini sangat penting bagi kurikulum. Nah, lanjut ke materi yang selanjutnya yaitu tujuan evaluasi. Di sini ada 4 tujuan evaluasi. Yang pertama yaitu dapat memberikan informasi terkait dengan pelaksanaan pengembangan kurikulum dan implementasi kurikulum sebagai suatu upaya pengambilan keputusan. Nah, yang kedua itu menjadi landasan atau ukuran keberhasilan dan kegagalan suatu kurikulum serta faktor yang berkontribusi. Nah, yang ketiga itu memberikan alternatif pemecahan masalah yang biasa digunakan untuk perbaikan kurikulum. Yang keempat yaitu memahami dan menjelaskan karakteristik kurikulum dan implementasinya. Lanjut ke materi yang kelima yaitu manfaat evaluasi. Manfaat evaluasi ini dalam evaluasi yaitu untuk mengetahui sejauh mana keuntungan dan kelemahan dari tujuan yang telah dicapai, untuk mengambil keputusan antara menerima, merevisi, atau menolak program yang sudah dibuat, dan juga untuk menyaring data guna mendukung keputusan yang diambil. Lanjut ke materi yang keenam yaitu jenis-jenis evaluasi kurikulum. Menurut Zainal Arifin, evaluasi dibagi menjadi 4, yaitu evaluasi reflektif, evaluasi rencana, evaluasi proses, dan juga evaluasi hasil. Evaluasi reflektif ini jenis evaluasi yang mengkaji tentang ide yang dikembangkan dan dijadikan landasan kurikulum. Nah, sedangkan evaluasi rencana banyak digunakan orang ketika inovasi mulai dijadikan dalam perkenalan pengembangan kurikulum, dan juga setelah teknologi pengembangan kurikulum sebagai rencana menghasilkan format-format tertentu. Nah, sedangkan evaluasi hasil ini atau evaluasi proses, jenis evaluasi proses ini banyak mengacukan perhatiannya terhadap dimensi kurikulum sebagai kegiatan, termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi kurikulum tersebut seperti faktor dari kepala sekolah, guru,
sarana prasarana, siswa, orang tua dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir yaitu evaluasi hasil. Di sini evaluasi hasil ini disebut penilaian hasil belajar. Yang dimaksud dari evaluasi hasil ini adalah hasil belajar itu bukan hanya berkenaan dengan pengetahuan dan juga lainnya. Ada evaluasi hasil ini dominan juga keterampilan serta sikap. Nah, pembahasan yang terakhir yaitu teknik penilaian dan juga instrumen penilaian. Di sini teknik penilaian ada 3 teknik, yaitu teknik tes, teknik non tes dan teknik kelas. Nah, ya, instrumen teknik tes ini juga ada bermacam cara, yaitu teknik tulis, teknik tes tulis, tes lisan, tes praktek gitu. Ada juga penugasan individu, kelompok, atau penugasan lainnya. Nah, sedangkan instrumen penilaian ini bisa dihasilkan dari kita melakukan tes secara mengasih ke para siswa itu memberikan soal seperti pilihan ganda, uraian materi. Bisa juga dengan kita melakukan wawancara atau tes lisan atau bisa juga tes identifikasi atau simulasi dan lain sebagainya. Ya, mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.